Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan satu video yang mana video ini berisi tentang seorang pendeta yang bernama Zakaria Brotos. Nah, saya akan menampilkan keawaman Brotos ini dan kegagalpahaman Brotos tatkala dia membuat kalimat bahasa Arab yang pada akhirnya dia klaim bahwa itu merupakan surah yang lebih baik dari surah Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Sangat sangat lucu sahabat, sangat lucu sahabat. Kemudian nanti saya akan menunjukkan kesalahan-kesalahan tatkala dia membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi pertanyaannya, bagaimana dia mampu membuat surah yang lebih baik dari Al-Qur'an? Baca saja dia sangat tidak mampu, sahabat. Baca saja dia sangat keliru, sahabat. Bagaimana dia mampu membuat surah yang terbaik? Kita akan menyaksikan seperti apa surat yang diklaim yang terbaik itu, sahabat, itu kan. Sebelumnya, ketika Brotos ini membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian di sini ada artinya saya mencari perlindungan dari setan oleh Allah. Nah, ini sangat keliru ya sahabat terjemahnya. Jadi sahabat jangan terpaku kepada terjemahnya karena terjemahan ini sangat keliru dan terjemahan ini sangat menyesatkan sahabat. Padahal arti yang sebenarnya dari kata Auzubillahi minasyaitonirrajim bukan ini, tetapi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bukan seperti ini. Nah, kita akan lanjut lagi sahabat. Sahabat, barusan di ayat pertama itu dia membacakan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang dipotong-potong. Kan di Al-Qur'an ada alif lam mim, terus ada alif lam ra dan lain sebagainya. Itu dalam Al-Qur'an itu ada yang satu huruf seperti nun, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang sampai 5 huruf. Nah, di sini si Brotos ini dia mengambil huruf muqatta'ah yang 6 huruf dan ada huruf yang diulang sahabat. Ada huruf yang diulang. Coba cek oleh sahabat, itu ketika membaca huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an tidak ada huruf yang diulang sahabat ketika misalkan di surat Maryam itu ada kaf ha ya ain sad. Itu tidak ada huruf yang diulang. Sedangkan Brotos ini dia membacakan huruf muqatta'ah yang mana hurufnya itu ada yang diulang seperti alif. Alif di sana ada yang dibacanya 2 kali. Alif lam kha ya alif ha. Itu sangat tidak indah gitu sahabat. Sangat tidak indah dan sangat tidak menarik kalau misalkan kita mendengarkannya. Sangat tidak indah. Kemudian kalau dilihat langsung dari teksnya itu alif lam kha ya alif ha itu dia teksnya itu terputus-putus semua. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan Masya Allah luar biasa, semuanya itu indah gitu. Kemudian di ayatnya juga ada yang disambung. Tapi walaupun disambung itu dibacanya putus gitu. Saking luar biasanya. Dan kalau misalkan digabungkan yang 29 itu, karena memang surat Muqatta'ah, surat yang ada huruf yang terpotong-potong itu kan semuanya ada 29. Kemudian kalau misalkan digabung semuanya dari alif lam mim, kemudian kaf ha ya ain shad, kemudian ada alif lam ra, itu membentuk satu kalimat yang mana kalimat itu disebut dengan nafsun hakimun qati'un lahu sirrun. Kalau kita artikan bahwa nafsun hakimun qati'un lahu sirrun itu nas yang jelas dan pasti yang memiliki rahasia. Nah, kalau misalkan alif lam kha ya alif ha, apa maknanya? Apa kalau misalkan digabung gitu kan, apa maknanya yang tersirat dalam itu? Kan tidak ada. Gitu. Kemudian kita akan lanjutin lagi sahabat. Kemudian dia mengatakan qolatul hiwaril mustaqim. Qolatun, apa itu arti qolatun? Coba dicek oleh sahabat, mau di kamus Bisri, mau di kamus Al-Munawwir, qolatu itu tidak ada maknanya. Yang ada qola, ko-nya dipanjangkan. Ini la-nya yang dipanjangkan. Qolatu. Coba cek dalam kamus atau di Google Translate bahasa Arab Indonesia itu tidak ada makna qolatu, tetapi yang ada qolati, qolat, qola. Itu yang ada seperti itu. Jadi ko-nya yang dipanjangkan. Ini lamnya yang dipanjangkan. Jadi sangat keliru sahabat. Kita akan lanjutkan lagi sahabat. Nah, kemudian di sana
Dia mengatakan Zakariyal Hakim, Zakariyal Hakim. Nah, Al-Hakim itu merupakan isim, sahabat. Kalau misalkan isim, tidak boleh ada jazm atau tidak boleh ada mati. Karena isim itu bisa menerima rofa, bisa menerima khofad, bisa menerima nasab. Sedangkan isim itu tidak bisa menerima jazm atau mati. Tadi disebutkan Zakariyal Hakim, hakimnya dimati. Nah, ini kekeliruan dalam kaidah dalam bahasa Arab. Ini sangat keliru. Kemudian selanjutnya, ketika dia mengucapkan bihiwarin sodikin fis somim. Nah, kita akan menemukan kesalahan dalam tajwidnya, sahabat. Bihiwarin so. Sebagaimana kita ketahui bahwa bihiwarin kasrotain bertemu dengan sod itu harus ikhfa, artinya bacanya harus didengungkan. Ini tidak, bihiwarin sodikin. Kemudian kasrotain bertemu dengan fa tadi sodikin. Itu sama dibaca idhar, padahal yang seharusnya itu dibaca ikhfa. Jadi bihiwarin sodikin fisolim itu sangat keliru, sahabat, sangat keliru. Baik dari segi kaidah tadi, baik dari segi makna, baik dari segi bacaannya, sahabat. Jadi karangannya belum lulus, sahabat. Nah, sama halnya ketika dia mengucapkan ya ta'anul imama wal amaimi. Harusnya kalau misalkan wawunya wawu atop itu harus harus ama ima wal amaima. Kenapa? Karena dia masih nyambung ya ta'anul imama wal amaima, harusnya seperti itu. Tapi di sini amaimi. Itu kesalahan lagi dari segi kaidahnya, sahabat. حكيم بحوار صادق في الصميم يطعن العمم والعمائم والعميم. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi dikatakan yat'anul imama wal amaima, barusan dibenarkan. Tadi yang pertama wal amaimi, sahabat. Jadi tidak konsisten dalam membacanya, sahabat. Nah, begitulah, sahabat. Jadi dia sangat keliru. Itu baru sedikit, sahabat. Baru berapa kata itu? Banyak kekeliruannya. Maka, sahabat, ini bagaimana bisa menyaingi Al-Quran kalau baca saja belum bisa. Nah, kemudian saya akan menunjukkan kesalahan-kesalahan tatkala dia membaca Al-Quran, sahabat. Ini semakin menarik, sahabat. كتب أبي بن كعب في مصحفه الفاتحة والمعوذتين والمعوذتين. Nah, sahabat, barusan Brotos ini mengatakan wal mi'wazataini, padahal yang betul adalah al-mu'awwizataini. Nah, itulah kekeliruan Brotos, sahabat. Kita lanjutkan lagi. Surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum. Ma antum. Selanjutnya Brotos mengucapkan ma antum. Padahal yang betul adalah ma anittum. Surat Ali Imran 83. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Selanjutnya Brotos mengucapkan di kata wakurhan, padahal itu sangat keliru. Yang betul adalah taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Wa karhau, bukan wakurha, tapi wa karha. وفي سورة الحديد 27 وقفينا بعيسى ابن مريم. Selanjutnya Brotos mengucapkan tadi waqafaina, padahal harus pakai tasdid. Waqafaina bi'isa ibn Maryam. Waqafaina, bukan waqafaina. وفي آل عمران برضه آية 85 ومن يتبع غير الإسلام دينا ومن يتبع. Brotos mengucapkan waman yatba, padahal itu sangat keliru. Yang betul adalah wa may yabtaghi. من الأحزاب ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Selanjutnya Brotos mengucapkan saddaku, dalnya memakai tasdid, padahal
da tidak pakai tasdid. Jadi dibacanya sadaqu ma ahadullah. Sadaqu. سورة المائدة 101 لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم. Selanjutnya Brotos mengatakan asya'in, padahal yang betul adalah asya'in tubdalakum, bukan asya'in tapi asya'in tubdalakum. Brotos berkata تسوءكم. padahal yang betul adalah tasukum. والفجر وليالي عشر والفجر وليالي Brotos عشر. mengatakan walayali ash, padahal yang betul adalah walayalin ashr. Nah sahabat, bukan hanya sampai situ saja. Ternyata ada fakta-fakta yang menarik tentang Zakaria Brotos ini sahabat. Ternyata sekretaris Zakaria Brotos menjadi pahlawan film porno di internet. Ini dimuat di koran At-Thariq sahabat. Ini korannya. Kemudian yang kedua, Zakaria Brotos ini mempunyai kasus sampai 2 kali kasus, sehingga pihak gereja sangat geram terhadap Zakaria Brotos. Bahkan di salah satu artikel dikatakan usiba Nasrul Arab bisadmatin kubra hinama ulidat tusbitu shudud al-qumus Zakaria Butros wa kaifa tahrasha bi ahad al-athfali fi Australia wa du'a yadihi wa dhaghata ala a'dha'ihi al-hassasa bil idafati ila qiyamihi bi jalbin ahiratin ila al-kanisah bi hajatin annaha turidu an tusbiha masihiyah. Nah, sampai-sampai orang Kristen sendiri merasa sangat terkejut ketika Zakaria Brotos diberikan dokumen yang membuktikan penyimpangannya dan bagaimana dia menganiaya seorang anak di Australia sampai-sampai menempatkan tangannya dan menekan bagian pribadinya, bagian intimnya. Sangat keji sekali gitu kan sahabat. Kemudian selain itu Zakaria Brotos membawa pelacur ke gereja dengan dalih dia ingin menjadi seorang Kristen, katanya seperti itu. Nah, di sini dimuat suratnya. Bahkan surat ini datangnya dari gereja karena kegeraman pihak gereja kepada Zakaria Brotos, sahabat. Ini sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan klarifikasi ini menjadi terang bahwa Zakaria Brotos ini bukan seorang pendeta yang baik. Ternyata Zakaria Brotos ini sampai-sampai orang gereja pun sangat geram terhadap kelakuannya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.